Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kehidupan di dunia hanyalah sementara. Manusia setelah dibangkitkan kembali akan hidup kekal di akhirat, dan surgalah menjadi tempat yang didambakan. Penghuni surga akan disuguhkan kenikmatan yang belum pernah diperoleh selama di dunia. Namun bisakah kita berkumpul dengan keluarga di surga? Dan seperti apa kehidupan di surga? Kehidupan di surga sama halnya dengan kehidupan di dunia. Penghuni surga juga memiliki kesibukan. Akan tetapi kesibukan keduanya amatlah berbeda. Di dunia manusia akan sibuk mencari rezeki untuk kehidupan yang layak. Sementara di surga mereka hanya sibuk menikmati kenikmatan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kenikmatan yang dialami penduduk surga, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Zuhruf ayat 71-73 yang artinya, diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan piala-piala, dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diinginkan oleh hati, dan sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan. Di dalam surga itu ada buah-buahan yang banyak untukmu yang sebahagian kamu makan. Quran surat Az-Zuhruf ayat 71-73. Dari gambaran tersebut, maka beruntunglah orang-orang yang masuk surga, yaitu orang-orang yang beriman dan selalu di jalan kebenaran. Berkumpul dengan keluarga di surga. Al-Quran telah menggambarkan kenikmatan yang akan dialami oleh penduduk surga. Kebahagiaan tentang makanan yang lezat serta tempat yang sangat indah. Bukan hanya itu, kebahagiaan penduduk surga dilengkapi dengan berkumpulnya kembali dengan keluarga. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin hambanya yang selalu percaya dan menjalankan perintahnya bahwa kelak akan menyatukan kembali bersama keluarganya. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang yang soleh dari nenek moyang mereka, pasangan-pasangan mereka dan cucu mereka, sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Quran surat Ar-Ra'd ayat 23. Syarat berkumpul keluarga di surga. Dapat bertemu dengan teman lama adalah suatu hal yang membahagiakan. Pertemuan tersebut biasa disebut dengan reuni. Ada salah satu reuni yang sangat luar biasa, yaitu kesempatan bertemu dengan sanak keluarga di surga. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan syarat bertemu dengan keluarga kembali di surga, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhannya disediakan pembalasan yang baik, dan orang-orang yang tidak memenuhi keseruan Tuhannya, sekiranya mereka mempunyai semua kekayaan yang ada di bumi dan ditambah sebanyak isi bumi itu lagi besertanya, niscaya mereka akan menebus dirinya baginya hisab yang buruk, dan tempat kediaman mereka ialah Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Adakah orang-orang yang mengetahui bahwasannya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu benar sama dengan orang yang buta? Hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran, yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian, dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Quran surat Ar-Ra'd ayat 18-21. Mengenali keluarga di surga. Mati adalah pemutus kenikmatan di dunia. Seseorang yang telah meninggal dunia dipisahkan dengan keluarganya. Hal yang perlu kamu ketahui, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia dengan waktu yang cukup lama. Apakah kita masih bisa mengenali keluarga kita sewaktu di dunia? Seorang muslim yang masuk surga tidak hanya dapat mengenali sanak keluarga, tapi juga sahabat-sahabatnya. Mereka mengenali sahabat yang sewaktu di dunia bersama-sama saling menasehati di jalan agama.
Di surga juga terdapat pasar surga, tempat berkumpulnya manusia yang saling mengenali satu sama lain. Hal tersebut sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh di surga ada pasar yang didatangi penghuni surga setiap hari Jumat. Bertiuplah angin dari utara mengenai wajah dan pakaian mereka hingga mereka semakin indah dan tampan. Mereka pulang ke istri-istri mereka dalam keadaan telah bertambah indah dan tampan. Keluarga mereka berkata, "Demi Allah, engkau semakin bertambah indah dan tampan." Mereka pun berkata, "Kalian pun semakin bertambah indah dan cantik." Hadis riwayat Muslim. Pada akhirnya kita akan dikumpulkan kembali bersama di surga, namun dengan derajat yang berbeda. Pertemuan dengan keluarga di surga menjadi momen yang dinanti. Inilah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang beriman, kami akan ikutkan bersama mereka anak-anak keturunan mereka di surga, dan kami tidak akan mengurangi sedikit pun pahala dari amal mereka." Quran Surat At-Tur ayat 21. Sahabat yang beriman, semoga kita bisa berkumpul kembali dengan sanak saudara kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, ketika seorang muslim menunaikan ibadah haji ataupun umroh, sebagian ada yang mengalami kejadian aneh. Kejadian ini bukan menjadi rahasia umum, karena dialami oleh hampir semua orang yang telah beribadah di kota kelahiran dan perjuangan Nabi Muhammad SAW tersebut. Alhasil, banyak yang beranggapan bahwa apa yang dialami oleh seseorang ketika menunaikan ibadah di tanah suci merupakan balasan atas amal yang diperbuatnya di tanah air. Jika kita senantiasa berbuat baik dan berangkat dengan harta yang halal, maka biasanya apa yang kita alami di tanah suci tentu akan menjumpai hal-hal yang baik-baik saja. Namun kisah lainnya, seperti dituturkan seorang pembimbing travel umroh di Jakarta, salah satu jamaahnya mengalami kejadian yang bisa dibilang langka, baik di Makkah Al-Mukarramah maupun di Madinah Al-Munawwarah, ataupun di tempat pelaksanaan ritual umroh lainnya. Aurat sang muslimah senantiasa terbuka begitu saja. Bahkan ia mengalami bingung, sebab tak ada angin yang menyingkap pakaiannya, ataupun penyebab lainnya. Karenanya, di sepanjang menjalankan ibadah sunnah itu, muslimah hanya bisa meminta ampun kepada Allah Ta'ala atas kesalahan yang mungkin tak disadarinya. Terus seperti itu hingga ia kembali ke negeri tercinta. Dan beberapa waktu setelah itu, teka-teki misteri kejadian aneh yang dialaminya di tanah suci terbongkar sudah. Sebab berdasarkan penuturan pembimbing umroh itu, keluarga yang membiayai saya umroh ditangkap polisi. Rupanya, uang yang digunakan untuk membiayai umroh sang muslimah berasal dari sumber yang tidak halal, yakni dengan cara menipu. Sahabat yang beriman, itulah kisah yang bisa menjadi sebuah pelajaran buat kita. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, suatu saat nanti akan ada balasannya, baik ataupun buruk. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.